Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Khususnya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan faraidus shalah, fardunya salat, atau menurut sebagian ulama rukun-rukun salat yang wajib, ya. Rukun-rukun salat yang harus ada dalam salat dan tidak boleh tertinggal. Kalau tertinggal maka sholatnya batal, ya, kalau itu tidak ada. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat, ya. Sunnah-sunnah dalam sholat, yang mana sunnah-sunnah ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak mempengaruhi, kalau tertinggal, ya, tidak mempengaruhi keabsahan sholat, ya. Tinggal diganti dengan sujud sahwi. Yang pertama adalah raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Kalau takbiratul ihram itu hukumnya sunnah apa wajib, Bapak Ibu? Wajib, ya. Sementara mengangkat tangannya adalah hukumnya sunnah. Takbiratul ihram itu kan kalimat Allahu Akbar, itu wajib diucapkan, ya. Jadi sholat nggak ada takbiratul ihramnya itu, ya, kayak rumah nggak ada pintunya, Pak. Aneh begitu, ya. Maka sholatnya tidak sah. Nah, untuk mengangkat tangannya, ya, itu hukumnya sunnah. Kemudian tata cara mengangkat tangan ini ada. Di sini disebutkan pertama adalah hadwa mangkibai, jadi sejajar dengan bahu mengangkat tangan. Yang pertama berdasarkan hadis Abi Hamid As-Sa'idi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara, saya melihat Rasulullah bertakbir Allahu Akbar itu, ja'ala yadaihi, kemudian beliau mengangkat tangannya sejajar dengan dua pundaknya, begini, Pak, ya, sejajar dengan pundak, ya. Allahu Akbar. Posisi tangan menghadap, posisi telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jari-jari tidak direnggangkan, tidak digenggam, apalagi begini, ya. Tidak begini, juga tidak begini, tapi rileks, ya. Kita, ya, kalau memang orang agak nutup gini, memang rileksnya seperti itu, ya tidak masalah, tapi bukan disengaja begini, gitu, ya. Jadi pertama apa yang perlu diperhatikan, posisinya menghadap ke arah kiblat, ya, bukan begini. Kan ada orang sholat Allahu Akbar gitu, ya, ngangkatnya tinggi lagi, kelihatan dari belakang kalau tidak menghadap ke arah kiblat. Meskipun ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tetapi tidak nyunnah, tidak mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Pertama, sejajar dengan pundak dan menghadap ke arah kiblat. Ingat kemarin sudah saya sampaikan bahwa gerakan kita, gerakan intikal, gerakan angkat tangan takbir itu kita awali dari mulai mengucap takbir dan diselesaikan dengan selesainya bacaan takbir, ya. Nah, Allahu Akbar.
selesai. Jangan didahului Allahu Akbar baru ngangkat, atau ngangkat dulu baru takbir ya. Menurut Imam An-Nawawi dalam buku Tashihus Shalah, Tashihud Doa, beliau mengatakan begitu. Jadi intikal, pergerakan tangan, perpindahan termasuk mengangkat tangan ketika takbir itu, kita mulai menggerakkan tangan ketika kita mulai mengucap takbir dan selesai dengan selesainya takbir juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar menghadap arah kiblat sejajar dengan pundak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa yuhadi ar-rajulu bi ibhamaihi udhunaihi 'indal Hanafiyah. Yang kedua adalah ibu jari kita sejajar dengan cuping telinga yang bagian bawah. Boleh disentuhkan, boleh sejajar kalau kita bisa mengira-ngira. Ya, tapi saya senangnya yang di depan ya, karena ini lebih rileks ya. Tapi ada juga yang di atas. Ini sejajarkan Allahu Akbar atau ditempelkan begini ya, untuk mungkin lebih memantapkan, ditempelkan boleh. Dan ini boleh milih mana saja Bapak Ibu sekalian, karena dua-duanya telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh silahkan memilih yang begini apa yang begini. Kemudian ini kan kita membahas tentang mengangkat tangan ya, bukan takbir ya. Kalau takbir itu kan di setiap gerakan kita nanti takbir, kecuali i'tidal kan sami Allah liman hamidah. Lah, apakah di semua gerakan mengangkat tangan? Tidak. Mengangkat tangan itu hanya ada di 4 tempat ya. Pertama takbiratul ihram ya. Kedua kapan Pak? Turun ke ruku. Ketiga i'tidal. Yang keempat dari tasyahud ke rakaat ke-3. Jadi dalam sholat kita mengangkat tangan ada 4 tempat. Pertama takbiratul ihram, kedua takbir mau ruku, ketiga i'tidal ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan yang keempat setelah kita tasyahud awal mau ke posisi mau ke rakaat yang keempat, yang ketiga, maka bangkit dari tasyahud itu kemudian mengangkat tangan Allahu Akbar dari bawah begitu. Ada 4 tempat ya. Semuanya ada dalilnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakunu bihadwi mangkibaihi tsumma yukabbir fa idza arada ayyarka rafa'ahuma mithla dzalik wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalik wa qala sami Allahu liman hamidah. Ini dalil tentang 3 posisi. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi melakukan 3 hal itu. Kemudian yang keempat itu sama hadis Ibnu Umar juga, idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi. Jadi semuanya berdasarkan praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau kita masbuk? Masbuk misalnya imam sudah 2 rakaat, kita baru 1 rakaat ya. Karena secara posisi, secara kita mengikuti imam kita di rakaat yang kedua, ya kita mengangkat tangan juga, karena kita habis dari tasyahud, meskipun statusnya kita baru rakaat pertama gitu. Jadi kita ya nanti angkat tangannya lebih dari 4 tempat, tidak masalah. Memang masbuk itu di luar normal. Orang masbuk itu di luar normal, tidak normal ya. Makanya jadilah yang normal, jangan masbuk ya. Ya termasuk perdebatan kalau tidak dapat Fatihah sah apa tidak, itu kan gara-garanya masbuk. Ada yang mengatakan tidak sah itu serokaat pertamanya, nanti harus nambah 1 rakaat lagi karena cuma dapat ruku ya. Karena ada hadis la sholata illa
bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Padahal ada hadis yang lain yang mentahsis ya. Jadi ada hadis yang sifatnya umum, ada hadis yang sifatnya khusus ya. Ketika ada dua hadis, satu umum satu khusus, maka yang khusus dipakai, mengkhususkan yang umum. Jadi dalam kondisi tertentu maka Fatihah ditinggal tidak apa-apa. Contohnya ketika orang masbuk, cuma dapat ruku dihitung sudah mendapat 1 rakaat. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Tangan kanan berarti sedekap Pak ya, diletakkan di atas punggung tangan kiri. Ini punggung tangan kiri begini. Ala dhuhri kafil yusra wa rusghahuma ala sadrihi. Jadi menurut para ulama, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ada 3 cara Pak. 1, begini. Jadi yang dipegang betul-betul punggung telapak tangan. Yang kedua, pergelangan tangan ketemu dengan pergelangan tangan. Ini ya, pergelangan tangan ketemu dengan pergelangan tangan begini. Dipegang. Dan yang ketiga sampai ujung sini. Tapi nggak begini ya. Sampai ujung sini. Nggak begini. Yang paling rileks adalah yang pergelangan tangan dengan ya, dipegang begini. Ya. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, "Sholaitu ma'ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi yusra ala sadrihi." Saya melihat Rasulullah sholat, saya sholat bersama Rasul, dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, di atas punggung tangan kiri, di atas dadanya. Ala dalam bahasa Arab itu di atas tetapi menempel. Kalau fauqa di atas tapi menggantung. Contoh, ini apa ini Pak? Bakso ya. Al-atimah alal maktab. Makanan ini berada di atas meja, itu nempel. Tetapi kalau al-atimah fauqal maktab, ini menggantung begini. Makanan di atas meja. Lah, sodr menurut para ulama, sodr dada menurut para ulama adalah rongga yang berada di atas perut di bawah nahar. Nahar itu ini ya. Jadi ini nih. Ini sodr. Ya. Di atas perut, di bawah nahar. Ya. Jadi begini. Ya. Mungkin ada yang memahaminya di atas itu begini. Di atas, karena di atas jadinya begini ya. Ya. Padahal dalam bahasa Arab yang namanya di atas itu memang di atas tapi masih nempel. Maksudnya ini sodr dada nempel di dada begitu maksudnya. Ya. Nanti menurut mazhab Syafi'i digeser ke kiri Pak. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Jangan nanti jenengan berpandangan itu orang aneh, sholat kok miring-miring begini. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ya. Kenapa? Ya. Litanbihil qalbi, untuk menenangi ataupun untuk mengkondisikan hati. Hati kan di sebelah kiri gitu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tetapi kalau standarnya menurut para ulama umumnya ya di depan begini ya. Begini. Di bawah pusar ada enggak? Ada menurut Hanafiyah. Tapi ini kayak orang sholatnya malas-malasan Pak ya. Misalnya takbir, Allahu Akbar. Ya, orang lagi nunggu antri gitu ya. Antri sembako. Ngomong tamu ya bener ya. Jadi kurang serius ya. Tapi menurut Hanafi itu boleh tahta surrah, di bawah pusar ya. Di bawah pusar. Itu cara meletakkan tangan di atas tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri ya.
di dada. Di atas dada itu maksudnya ya di dada. Ya. Di atas perut, di bawah rongga, di bawah nahar. Begini. Yang ideal adalah pergelangan tangan bertemu dengan pergelangan tangan, dipegang. Begini. Kemudian ada satu mazhab yang mengatakan bahwa justru makruh bersedekap. Mazhab Maliki. Yang dengan berkesempatan haji mungkin akan mendapatkan orang-orang yang tidak pernah sedekap dalam sholat. Ini mazhab Maliki dari Maroko, dari Afrika sana. Jadi sholatnya Allahu Akbar lurus ke bawah lagi. Ini mazhab Maliki sebetulnya Ahlus Sunnah ya, cuma mungkin kalau dipakai Syiah mungkin ya, tetapi mazhab Maliki juga maksudnya Ahlus Sunnah. Itu tata cara meletakkan tangan di atas tangan kiri, sunnah Bu ya yang kedua. Yang ketiga adalah doa tawajuh, membaca doa tawajuh ataupun doa istiftah, bukan iftitah, istiftah. Kalau di Indonesia ada dua macam, ya, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, sampai seterusnya. Ini wajah tua syarillahi fatarasama. Kemudian yang kedua Allahumma ba'id baini. Monggo mau pilih yang manapun boleh ya. Karena kalau jenengan punya buku namanya Hisnul Muslim, itu banyak variatif doa istiftah, itu banyak. Atau jenengan download di Play Store itu nanti ada namanya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim itu, nah, kalau bahasa Arabnya itu artinya, bahasa Indonesia itu artinya benteng seorang muslim. Itu isinya adalah doa jenengan habis bangun tidur sampai sholat subuh, sampai doa tentang sholat, doa di pagi hari, sore hari, sampai mau tidur lagi. Doa mendengar petir, doa mendengar ayam berkokok, doa mendengar gonggongan anjing, semuanya ada di situ. Nah, download di Play Store namanya Hisnul Muslim. Nah di situ ada Hisnul Muslim, pakai H, Hisnul Muslim. Di situ ada termasuk doa-doa dalam sholat, nanti dikelompok-kelompokkan doa-doa dalam sholat. Nah nanti akan didapati variatif doa bacaan istiftah, bukan hanya satu. Kalau di Indonesia untuk ngeri Allahumma ba'id baini wa Muhammadiyah, wajah tua dia berarti NU. Dan sudah seperti itu, sama-sama Muhammadiyah. Muhammadiyah itu artinya kan umat Nabi Muhammad ya. Sama-sama yang baca wajah itu juga umat Nabi Muhammad, yang baca Allahumma ba'id baini juga umatnya Nabi Muhammad. Ini sunnah yang kedua. Insya Allah sudah hafal semua Pak ya. Insya Allah masa sholat nggak pakai Pak. Dan ini hanya dibaca di rakaat yang pertama. Istiftah ini hanya dibaca di rakaat yang pertama. Nah kalau sholat tahajud gimana? Ya sholat di rakaat yang pertama saja. Nanti 2 rakaat salam, dua rakaat salam yang kedua tidak usah pakai. Sholat tarawih juga sama. Doa istiftahnya di rakaat pertama saja. Ya. Karena apa? Karena meskipun 11 rakaat itu masih dikatakan satu rangkaian sholat tahajud ataupun sholat tarawih begitu ya. Tapi beda ketika kita sholat qobliyah isya sama sholat isya dan ba'diyah isya, masing-masing harus ada istiftahnya. Karena beda statusnya. Sholat sunnah qobliyah itu sunnah, sholat isyanya wajib, sholat ba'diyahnya juga sunnah. Bahkan qobliyah dan ba'diyah tidak dikerjakan tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat isya. Artinya itu rawatib ya yang mengelilingi. Berbeda dengan sholat tahajud ya. Memang rangkaiannya dicontohkan oleh Nabi 11 rakaat ya. Istiftahnya hanya di awal. Yang keempat, sunnah yang keempat adalah membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibaca pelan, sir.
Kapan? Di setiap rakaat pertama ketika mau membaca surat Al-Fatihah. Ta'awudz dulu. Dalilnya adalah fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian mau membaca Al-Qur'an maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namanya ta'awudz. Jadi rakaat yang kedua, ketiga dan keempat tidak usah. Cukup di rakaat yang pertama. Kemudian yang kelima adalah takmin. Takmin itu mengucap amin, bukan hamin gitu ya. Nah, nanti biasanya hamin. Pakai a. Amin. Artinya istajib, artinya kabulkan ya Allah. Apa yang dikabulkan? Yaitu permohonan kita di dalam surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu isinya permohonan, Pak. Ya. Mulai dari iyyaka na'budu wa mulai dari ihdinas siratal mustaqim itu permohonan. Ya. Permohonan. Jadi surat Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua. Bagian pertama isinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Terus ini yang ketiga pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara Allah dan hamba dua-duanya dapat ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai akhir itu permohonan. Kalau yang ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini pernyataan bahwa kita hanya menyembah Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang berikutnya tadi yang bawah ya, yang ke-4 sampai 7 itu isinya permohonan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu permohonan. Dan ketika setelah selesai kita mengucap amin, ya Allah kabulkanlah permohonan saya yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Sawa'un kana imaman aw ma'muman aw munfaridan, baik dia seorang imam, makmum atau sholat sendirian, baik jahar maupun pelan, baik sholat yang suaranya dibaca keras bacaannya, Fatihahnya dibaca keras, ataupun yang dibaca pelan, sama-sama ada aminnya. Jadi aminnya bukan hanya ketika mendengarkan imam saja. Kita sholat sendiri pun ya, sholat zuhur bacaannya pelan harus disertai dengan sunnahnya, bukan harus, sunnahnya disertai dengan amin. Keutamaannya apa? Keutamaannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, idza ammanal imamu fa'aminu. Jika imam mengucapkan amin, maka kalian ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat. Jadi malaikat mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah juga mengucapkan amin. Kalau ucapan amin kita berbarengan dengan ucapannya malaikat, kata Rasulullah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah kita itu banyak penggugur dosanya, Pak. Ini sudah masuk dalam sholat, bahkan masih wudhu saja bisa menggugurkan dosa dengan mengucap amin. Ya monggo. Aminnya itu A-nya pendek, I-nya panjang, A-nya panjang, I-nya panjang. Yang panjang A dan Mi. Amin. Amin, bukan amin. Tapi A-nya panjang. Amin. Itu Pak ya. A-nya panjang. Makanya kalau dalam biasanya di WhatsApp itu ngetiknya A-nya 2, M-nya 1, I-nya 2. Amin panjang. Itu artinya istajib, kabulkan ya Allah. Artinya. Jadi kalau kita mengucap amin, hayati dalam hati kita, ya Allah kabulkan permohonan saya dalam surat Al-Fatihah. Lu permohonannya luar biasa loh Pak. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat,
bukan jalannya orang yang sesat dan bukan jalannya orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang yang sesat. Itu permohonan yang luar biasa. Kemudian yang keenam adalah sunnah-sunnah yang keenam, qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah, membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini di rokaat yang pertama dan kedua. Rokaat ketiga dan keempat sudah tidak membaca surat lagi. Makanya biasanya rokaat ketiga dan keempat cepat. Karena apa? Cuma membaca surat Al-Fatihah. Menurut Hanafiyah bahkan wajib. Ini menurut Hanafiyah, tapi menurut jumhur ulama sunnah. Dalilnya hadis Abu Qatadah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atainil awwalaini min adh-dhuhri bi Fatihil Kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah. Nabi ketika sholat duhur beliau membaca surat Al-Fatihah dan dua surat setelahnya, yang rakaat pertama dipanjangkan, yang rakaat kedua dipendekkan. Ini sunnahnya Pak ya. Jadi kalau kita menjadi imam atau sholat sendirian, rakaat yang pertamanya bacaannya lebih panjang bacaan suratnya, rakaat yang keduanya lebih pendek. Jangan dibalik, karena anak-anaknya ramai terus ya. Biasanya anak-anak itu baru takbir setelah mau ruku ya. Ini anak-anak ramai terus ya. Akhirnya imamnya rakaat pertama baca kulhu, langsung anak grup. Rakaat kedua ini anak-anak ramai terus tuman ya. Rakaat kedua bacakan surat An-Naba ini ya. Dalam rangka apa? Biar kapok ya, tadi ramai terus, ini rakaat kedua tak panjangkan ya. Nah ini enggak nyunah. Nyunahnya yang panjang dulu, kemudian yang pendek. Dalam rangka apa? Dipanjangkan salah satunya dalam rangka menunggu mereka-mereka yang masbuk, yang masih wudu ya, yang masih di jalan gitu ya. Bahkan baiknya kalau imam memang mendengar gemericik orang lagi wudu, ditunggu aja dipanjangkan kalau memang bisa memanjangkan bacaannya. Tapi kalau bacaannya nggak panjang-panjang ya semampunya ya. Oh, tetap baca ya. Ya kan nggak apa-apa, pertama Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, terus Anas disambung terus kan ya jadi panjang begitu kan. Boleh Pak ya, jadi membaca satu rakaat itu 3 surat begitu boleh. Kemudian minimal, tetapi ini wal makruh imma suratan qasiratan aw tawilatan. Yang dibaca boleh yang panjang, surat yang panjang ataupun yang dipendek, atau 3 ayat yang pendek ya. Surat Al-Kautsar itu sudah 1 surat, 3 ayat lagi, pendek lagi ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini sudah 3 ayat, sudah 1 surat dan pendek ya. Ini minimal ya, minimal menurut jumhur. Kemudian boleh nggak baca Quran ketika rukuk dan sujud? Tidak boleh. Jadi baca Quran itu hanya ketika berdiri di rakaat yang pertama dan yang kedua. Ketika rukuk dan sujud tidak boleh. Tidak boleh. Karena kata Rasulullah, fa'amma fir ruku' fa'azimu fihi rabbi. Kalau dalam rukuk itu adalah agungkan Allah, maka doanya subhana rabbiyal azim. Wa amma sujud fajtahidu fid doa. Sementara dalam sujud perbanyaklah doa. Subhana rabbiyal a'la, silakan dengan mau ditambah doa apa boleh ya. Yang penting berbahasa Arab. Kalau nanti bisa berbahasa Arab dibatin. Karena ya salat
sholat itu tidak boleh menggunakan selain bahasa Arab. Yang ketujuh, at-takbir fi halatil intiqal, membaca takbir di setiap pergerakan, pergantian gerakan. Dari berdiri ke ruku, dari ruku ke berdiri itu sami Allah ya, tidak namanya. Terus ke mau sujud, bangkit dari sujud ya sujud lagi, mau berdiri itu dibarengi dengan takbir, namanya takbir intiqal. Intiqal itu namanya artinya perpindahan. Jadi takbir perpindahan. Kalau takbir yang pertama itu takbiratul ihram. Takbir-takbir berikutnya namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan, perpindahan gerakan. Jadi semuanya ya, kecuali pas ketika bangkit dari ruku aja mengucap sami Allahu liman hamidah, tetapi di semua gerakan itu dibarengi dengan takbir intiqal. Kemudian yang kedelapan, tadi ketujuh Pak ya. Kedelapan adalah tasmi' wa tahmid, membaca sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Lalu bagaimana yang membaca itu siapa? Yang makmum atau yang imam? Atau imam cukup membaca sami Allahu liman hamidah dan makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu, atau dua-duanya harus dibaca ya. Para ulama berbeda pendapat ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya, baik menjadi imam atau munfarid, sholat sendiri, atau menjadi makmum, menjadi imam, menjadi makmum, atau sholat sendirian, itu dua-duanya dibaca. Jadi imam membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Makmum juga begitu, dia membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kita sholat sendirian juga sama ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i. Sementara menurut jumhur ulama, berarti selain mazhab Syafi'i, kalau menjadi imam ataupun sholat sendirian membaca sami Allahu liman hamidah, tidak membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Ini menurut mazhab Hanafi dan Hambali ya, tapi kalau saya prakteknya menurut mazhab Syafi'i, karena ya apa susahnya gitu. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum, tsumma yukabbiru hina yarka, tsumma yaqulu samiyallahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qaimun Rabbana walakal hamdu. Jadi Rasulullah ketika sholat membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, dan membaca Rabbana walakal hamdu. Hafal yang doa yang panjangnya enggak Pak? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Masih ada lagi panjang Pak itu ya. Nah, kalau jadi imam nanti makmumnya ini kok lama sekali berdirinya gitu ya. Ya kalau sholat sendirian monggo. Ini yang panjang, yang ke-9, doa i'tidal, membaca doa i'tidal, yaitu Rabbana walakal hamdu. Kalau yang sami Allah itu namanya tasmi. Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu, doanya i'tidal. Yang panjang begini Pak, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat thana'i wal masdi ahaq
terus ditambah wa kulluna laka abdun la mani'am lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Panjangnya. Tetapi memakai Rabbana walakal hamdu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kemudian yang ke-10, sunnah yang ke-10 adalah at-tasbih fi sujud wa hayatihi, membaca tasbih yaitu subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Minimal 1 kali subhana rabbiyal a'la. Sunnahnya adalah 3 kali. Lebih dari itu boleh nggak? Boleh. Boleh Pak? Lebih dari itu boleh. Tidak ada batas. Kemudian menurut jumhur ulama boleh ditambahi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah memang tidak ada wa bihamdihnya. Para ulama kenapa membolehkan wa bihamdi? Karena ya, mereka berdalil dengan fasabbih surat itu, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut jumhur ulama boleh ditambahi dengan wa bihamdih. Ya. Sementara menurut Hanafiyah cukup dengan yang dicontohkan oleh Nabi saja, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, tidak usah ditambahi. Dan kemudian kalau mau menambah di dalam sujud itu fa'aksiru ad-du'a fi sujudikum, perbanyaklah doa ketika kita sujud. Karena apa? Karena aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, karena posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Doa-doanya apa? Ya seperti Allahumma apa? Doanya Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pernah diajarkan Nabi kepada salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat, wahai Mu'ad, Nabi berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ini wahai buka, Mu'ad, saya cinta kamu, sangat mencintai kamu. Maka fakul fikuli duburi suratika Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka bacalah di akhir sholatmu, maksudnya di sujud, di tasyahud juga boleh, dengan mengatakan tasyahud akhir. Doa ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai 10 dulu, sudah pada ngantuk ya. Monggo silahkan yang mau bertanya biar nggak ngantuk. Ya, Bapak dulu. Untuk bacaan istiftah tadi. Istiftah Sebelum bacaan Al-Fatihah tadi memang hukumnya wajib ya tadi? Sunnah. Jadi kalau ketinggalan tidak usah sujud sahwi. Dan tidak membatalkan sholat. Berbeda dengan surat Al-Fatihah. Sholat rakaat itu berarti tidak sah. Gimana? Kalau bacaan surat masuknya sunnah ini. Bacaan surat sunnah dan tidak harus sujud sahwi. Bacaan surat hukumnya sunnah. Rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Masih apa mas? Minimal didengar oleh telinganya sendiri. Amin. Amin. Ya dikeraskan boleh tapi jangan teriak. Kalau anak-anak kan biasanya teriak Pak ya. Yang ngantuk di sampingnya langsung
kaget gitu. Yang penting jangan Pak Min. Boleh dikeraskan. Jahar itu berarti dikeraskan. Ya kayak imam baca surat Al-Fatihah kan keras kan ya. Ya aminnya ngimbangi iman enggak apa-apa ya. Ngimbangi imam. Minimal terdengar oleh suara sendiri. Amin boleh. Dikeraskan juga boleh, tapi jangan teriak. Teriak sampai melengking, nanti mengganggu yang di samping kanan kiri. Karena ya sekali lagi dalam hidup, dalam kebersamaan itu kita tidak boleh mengganggu satu sama lain, termasuk dalam sholat begitu ya. Makanya orang mau sholat itu disuruh pakai baju yang rapi, yang wangi itu biar nggak mengganggu kanan kiri. Tidak boleh makan setelah makan bawang merah ke masjid itu makruh karena apa? Itu mengganggu, apalagi makan jengkol begitu ya. Itu mengganggu kanan kiri begitu ya. Jadi begitu. Yang lain monggo? Nggak ada Pak ya? Jadi masih ihram. Oh, mengangkat tangannya maksudnya ya. Sama ya. Cuma sama ya. Sama. Jadi laki-laki dan perempuan sama. Memang ada yang membedakan, tetapi itu tidak prinsip. Apalagi hari ini. Hari ini kan sudah ada sater ya, ada pembatas kayak gini ya, ada pembatas ya. Jadi yang biasanya yang membedakan antara gerakan laki-laki dan perempuan itu ada yang sering adanya di mazhab Syafi'i. Di sini ada memang ya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, inda ruku' wa inda rafi minhu sebentar. Wa tarfa'ul mar'ah hadwa hiza'a mangkibaiha faqat li'annahu astarulaha. Ya. Menurut menurut mazhab Syafi'i bahwa perempuan itu kalau bisa jangan tinggi-tinggi angkat tangannya Bu ya. Ini menurut satu mazhab ya. Ya, tetapi yang sejajar dengan bahu karena ini lebih melindungi auratnya. Kalau diangkat kan berarti tangannya terbuka begitu ya. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i itu kalau perempuan kalau bisa yang pakai yang begini. Meskipun pakai begini boleh, karena apa? Hari ini mukannanya sudah besar-besar ya. Sudah besar-besar kemudian sudah pakai sater ya. Insya Allah aman dari jangkauan pandangan laki-laki. Jadi ada perbedaan. Nanti ketika sujud juga ada. Kalau sujud perempuan itu ya, kalau laki-laki kan ininya sikunya buka ya. Kalau perempuan begini. Kalau laki-laki lututnya buka, kalau perempuan mepet tutup ya. Kemudian kalau telapak kaki sama ya, Itu ketika sujud ya. Ada perbedaan sedikit ya. Nonton Ibu? Jelas ya. Yang lain Bapak? Cukup? Hukum merapatkan soft ya bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah. Ya, itu anjuran yang sangat Rasulullah itu setiap mau sholat menganjurkan umatnya untuk merapatkan ya. Tidak pengaruh kepada batalnya sholat. Cuma kata Nabi, kalau ada rohbun, kalau ada selah yang para ulama kemudian begini, dinamakan renggang itu seberapa? Ya, ada yang mengatakan renggangnya itu kalau di situ berdiri satu orang itu cukup. Jadi kalau masih sedikit itu masih dihitung merapat begitu ya. Jadi kalau sudah ya kayak kemarin lah pas jaga jarak begitu ya. Itu renggang betul itu. Nah, itu di tengah-tengahnya itu siapa? Katanya setan di situ. Setan akan mengganggu. Ya maka dirapatkanlah. Cuma begini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi
Ketika kita merapatkan shaf juga lihat-lihat kanan kiri kita. Jadi tetap menggunakan asas kenyamanan untuk semuanya. Jangan mentang-mentang rapat shaf pepet saja. Padahal yang di tengah kecil, kanan kirinya besar-besar gitu ya. Giliran mau tasyahud itu nggak bisa gerak, digenjot kanan kiri deh. Tetap melihat mempertimbangkan kenyamanan. Jangan sampai kontraproduktif. Pengennya nyunah, membuat orang nggak nyaman, kapok ke masjid. Gitu ya. Iya memang ada gitu. Saya diceritain salah seorang ustadz, anaknya memang bongsor ya. Waktu itu masih SD, tapi fisiknya kayak sudah anak SMA. Bude, sholat di satu masjid. Yang biasa kan di SD-nya itu kalau sholat suruh rapatkan shaf. Sampingnya bapak-bapak ini di perjalanan di daerah sana, daerah Banjar ke sana, Banjarnegara ke barat. Dia menempet, bapaknya geser lagi, pepet lagi, geser lagi, pepet lagi, geser lagi. Akhirnya diinjak kakinya bapaknya. Baru sadar dia. Ini nanya ke abinya, dia kenapa sih tadi bapaknya kok injak kaki saya? Mas, tidak semua orang paham merapatkan shaf, menempelkan kaki ke kaki. Itu mungkin orang yang nggak paham itu, makanya kamu kejar terus, marah dia. Ini apa sih nempel-nempel gitu ya? Ya memang, ya. Ada yang berpendapat begini Bapak. Jadi sekedar menempelkan kaki dengan kaki, pundak dengan pundak itu dalam rangka meluruskan. Kalau sudah lurus ya sudah. Artinya tidak harus mepet terus begitu. Iya ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi kalau saya melihat bahwa tidak harus nempel terus ya. Coba bahu nempel dengan nempel. Sementara postur orang macam-macam ya. Ada yang bahunya lebar tetapi kakinya, ada yang kakinya nggak bisa ngincup ya, megar tapi sininya kecil, susah untuk nempelkan itu. Jadi masing-masing orang itu posturnya berbeda-beda ya. Iya, kakinya udah nempel, atasnya masih longgar. Akhirnya nempel ke kanan kiri longgar, nempel kiri kanan longgar. Ya. Sebetulnya makosidnya, tujuannya menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu adalah supaya softnya lurus. Ya. Kalau itu sudah terwujud, ya sudah senyamannya. Jangan sampai membuat jamaah tidak nyaman. Begitu ya. Tetap nempel, tetapi senyamannya. Dan itu bagian daripada sunnah. Kali lagi bukan wajib dan tidak mempengaruhi ke absahan sholat. Yang ada pembahasan mempengaruhi ke absahan sholat itu adalah sholat sendirian di belakang shaf itu. Yang dulu kemarin pernah kita bahas ya. Itu pernah dibahas ya. Baiknya bagaimana ya? Itu memang khilaf ya. Para ulama berbeda pendapat ya. Sudah Bapak? Itu sunnah-sunnah dalam sholat ya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kami mohon maaf. Sudah jam 8.04. InsyaAllah kita lanjutkan ya, kalau ada waktu bulan depan lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.